Video saya, Putri Nabi Muhammad nikah beda agama dijadikan berita oleh media-media online. Kemudian ada yang menuduh saya menjadikan kisah itu untuk membenarkan seorang perempuan Islam muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Ketahuan. Yang menuduh itu nggak nonton full video saya. Mungkin hanya baca judul dari berita-berita online itu. Kelakuan malas membaca secara lengkap dan mencari fakta yang sebenarnya, kemudian dengan mudah menuduh, itulah budaya al-qadirun, orang-orang yang butak. Padahal saya sebutkan kalau pernikahan beda agama yang dijalani putri Nabi Muhammad SAW menjadi pengalaman buruk dan menyakitkan bagi keluarga Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad itu sampai belasan tahun menjalin pernikahan beda agama dalam kondisi yang sebenarnya bisa dibilang harmonis dengan suaminya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Nusantara. Sayyidah Zainab bintu Muhammadin Rasulullah SAW memang tidak seterkenal adiknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Namun dari keluarga suci itu kita bisa belajar banyak pelajaran tentang kehidupan yang tak hitam putih. Saat saya mengulas kehidupannya di video sebelum ini, ada komen yang asyik. Drama Korea pun kalah. Mungkin maksudnya ada tragedi dan kisah yang mengharu biru dalam perjalanan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha dan suaminya Sayyid Abdul As bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu. Apalagi ada episode bagaimana seorang mertua dan menantu bertemu di medan perang. Namun akhir kisah itu lebih dekat dengan ending film-film Hollywood yang happy ending. Kekuatan dan keagungan cinta akhirnya mempersatukan kembali meski sempat dipisahkan karena perbedaan agama dan politik. Kisah ini sebenarnya bisa membantu kita memandang kehidupan ini yang sekali lagi tidak hitam putih, apalagi hanya dibelah dengan orang beriman dan orang kafir atau hanya seputar halal dan haram saja. Padahal yang saya sampaikan adalah fakta sejarah. Kalaupun ada yang mau ambil kesimpulan misalnya di akhir cerita dengan istilah husnul khatimah alias happy ending, maka jangan lupa proses yang sangat panjang. Orang malas hanya peduli pada hasil, sementara orang cerdas akan selalu mengamati setiap detail prosesnya. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha lahir setelah usia pernikahan ayah dan bundanya selama 5 tahun. Ia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Qasim. Makanya Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai Abul Qasim alias bapaknya Qasim. Zainab lahir di keluarga mulia dan terpandang baik secara status sosial, ekonomi, dan keluarga. Ia menjadi putri tertua Muhammad bin Abdullah dan Khadijah binti Khuwailid, pasangan yang dianugerahi kemakmuran ekonomi karena merupakan pasangan pedagang yang sukses. Muhammad awalnya pegawai Khadijah yang membawa barang dagangan untuk berniaga. Punya keahlian berdagang dengan membawa keuntungan besar dan karakternya yang bisa dipercaya. Sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pun, Muhammad bin Abdullah sudah dikenal dengan julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya.
Karena dia sudah dikenal sebagai orang yang jujur dan menjaga amanah, maka ini menjadi modal sosial yang kuat dan kepercayaan publik untuk menerima ajaran Islam yang dia sebarkan nantinya. Karena kemuliaan Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda yang sudah lama yatim piatu dan diasuh oleh pamannya Abu Thalib, namun punya keistimewaan dalam karakter dan kecerdasan dalam bisnis, Sayyidah Khadijah meminangnya untuk menjadikannya sebagai pendamping hidup. Saat itu Khadijah berumur 40 tahun dan pernah menikah sebelumnya, sedangkan Muhammad berusia 25 tahun dan masih lajang. Zainab lahir saat usia ayahnya 30 tahun dan bundanya berusia 45 tahun. Ayahnya Muhammad bin Abdullah diangkat sebagai utusan Allah saat berusia 40 tahun. Zainab masuk usia gadis remaja dalam tolak ukur masa itu 10 tahun. Ini peristiwa besar yang membawa perubahan dalam perjalanan hidup Zainab. Namun sebelum masa kenabian Muhammad SAW, ayahnya, Zainab telah menikah dengan sepupunya sendiri, Abul As bin Rabi, putra bibinya Halah binti Khuwailid, adik dari ibunya Khadijah binti Khuwailid. Cinta Zainab dan Abul As dimulai dari cinta kerabatan kekeluargaan. Abul As seperti anak didik ibunya yang diajari berdagang dan kemudian sukses seperti ayahnya Muhammad bin Abdullah. Abul As seorang pemuda yang terpandang, pengusaha yang sukses, pandai berdagang, dan juga dijuluki Al-Amin, terpercaya seperti ayahnya. Sayyidah Khadijah pula yang mengajukan kepada Muhammad SAW agar anak dari adiknya itu Abul As menikah dengan putri tertua mereka Zainab. Menurut Bintu Syati, nama pena dari Aisyah Abdurrahman, penulis buku Banatun Nabi, putri-putri Nabi, bibit cinta sudah bersemai dalam perjumpaan Abul As dan Zainab karena Abul As sering berkunjung ke rumah Zainab sebagai anak didik ibunya dalam urusan bisnis. Keluarga Muhammad bin Abdullah dan Khadijah binti Khuwailid menjadi kiblat kedua bagi Abul As setelah Ka'bah dalam urusan perniagaan dan tempat berbagi cerita. Bisa jadi Zainab pun ingin mendengarkan cerita-cerita perjalanan perniagaan Abul As. Zainab adalah gadis pujaan di masyarakat Mekah saat itu. Demikian pula Abul As, pemuda idola. Saat Abul As meminang putrinya, Muhammad bin Abdullah lebih dahulu meminta tanggapan dan persetujuan putri tertuanya itu. Yang saat ditanya, wajah Zainab bersemu merah dan malu-malu sambil tersenyum yang menunjukkan persetujuannya. Pernikahan itu terjadi saat Muhammad bin Abdullah sebelum diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Zainab masuk Islam, mengikuti ajaran yang diturunkan kepada ayahnya Muhammad SAW bersama ibunya Khadijah, adik-adiknya Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah, serta sepupunya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan Utsman bin Affan dan beberapa orang Mekah lainnya saat suaminya Abul As keluar dalam perjalanan perniagaan. Saat suaminya tercintanya kembali, Zainab mengabarkan keislamannya pada suaminya dan sebenarnya juga sangat berharap agar suaminya mengikuti ajaran ayahnya. Namun saat itu suaminya masih abai dengan dalih tidak mau dijadikan bahan ledekan kaumnya karena diperdaya oleh istrinya. Namun hal itu tidak mengurangi cinta kasihnya pada istrinya itu. Pasangan Zainab dan Abul As pun dikenal sebagai pasangan beda agama dan beda politik yang dianugerahi kekuatan cinta dan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa mengambil pelajaran dan kesabaran dalam perjuangan. Penderitaan yang dialami oleh Zainab bukan dari suaminya, karena suaminya meskipun tahu istrinya telah masuk Islam dan beda agama, serta menerima penolakan dan permusuhan dari orang-orang musyrik Mekah saat itu, hingga rayuan dan hingga cemoohan pada Abul As untuk menceraikan Zainab, namun Abul As tidak bergeser dari cinta kasihnya pada Zainab. Penderitaan dan permusuhan itu datang dari orang-orang Mekah yang mencoba merendahkan dan menyakiti Zainab karena putri dari Nabi Muhammad SAW.
Namun dengan kesatria, Abul As melindungi istrinya. Meskipun tidak masuk Islam, Abul As seperti posisi Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang juga tidak masuk Islam, tapi tetap memberikan perlindungan dan dukungan saat orang-orang musyrik Mekah memusuhi umat Islam. Abul As benar-benar melindungi istrinya Zainab, khususnya saat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dikucilkan dan diisolasi di Syaib Abu Thalib yang tak lebih sebagai ghetto atau juga bisa disebut sebagai penjara terbuka di dalam kota, di mana Muhammad SAW dan pengikutnya ditutup akses ekonomi, politik, sosialnya. Sementara Zainab hidup bebas dan leluasa di keluarga rumah suaminya Abul As yang memberikan perlindungan dan kemuliaan. Kalau mau dihitung dengan tahun, maka usia pernikahan Zainab dengan Abul As dalam posisi beda agama dan beda politik selama lebih 15 tahun. Karena usia dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah selama 13 tahun, dan saat itu Zainab sudah menikah dengan Abul As, kemudian ditambah dengan peristiwa perang Badar yang terjadi tahun kedua Hijriah, di mana suaminya Abul As terpaksa ikut perang karena bagian dari apa yang mungkin bisa disebut saat ini sebagai wajib militer. Seperti yang sudah saya ceritakan dalam video sebelum ini, dalam perang Badar orang Mekah kalah. Abul As masuk dalam tawanan dan kemudian ditebus dengan perjanjian Zainab diizinkan menyusul ayahnya ke Madinah. Artinya 15 tahun lebih Zainab dan Abul As mengarungi samudra dengan bahtera rumah tangga yang penuh ombak dan badai, perbedaan agama, permusuhan, kekerasan hingga perang. Abul As akhirnya menyusul Zainab setelah 4 tahun terpisah dan masuk Islam. Mereka disatukan, namun sayangnya hanya selama 1 tahun. Abul As sangat terguncang ditinggal oleh istri tercintanya. Dia pun menyusul 1 tahun kemudian. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha wafat 3 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW akibat penyakit lamanya yang dideritanya karena perbuatan orang musyrik Mekah yang mempersekusinya saat keluar dari Mekah untuk hijrah ke Madinah. Sayyidah Zainab dan Sayyid Abul As radhiyallahu anhuma meninggalkan 2 orang anak. Ali yang meninggal 1 tahun setelah Sayyidah Zainab meninggal, dan Umamah yang masih kecil dan menjadi cucu terkasih Nabi Muhammad SAW yang diceritakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sering menggendong dan mengasuh Umamah hingga dalam keadaan memimpin sholat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli wa huwa hamilu Umamah binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As ibni Rabi' bin Abdi Syams fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat dan beliau sedang menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Abul As bin Rabi bin Abd Syams. Jika beliau sujud, beliau meletakkannya, dan jika berdiri, beliau angkat kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Umamah kecil sering bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima limpahan perhatian dan kasih sayangnya karena ibunya sakit-sakitan dan bapaknya Abul As waktu itu masih di Mekah. Saya mengisahkan keluarga suci Nabi Muhammad SAW dari sisi manusiawinya agar kita tidak terlalu jauh dan terlalu berjarak untuk meneladaninya. Termasuk pengalaman putrinya yang menikah 15 tahun dalam kondisi beda agama. Ada suka, ada duka, ada air mata, ada tawa dan ada darah. Kita bisa belajar tentang perjuangan, kemuliaan, martabat, integritas dari Abul As meski beda agama dan beda politik. Rasulullah SAW pun memuji menantunya itu dalam sabdanya yang abadi. Haddatsani fasadaqani wa wa'adani wa waffali. Saat dia berkata selalu jujur kepadaku, saat dia Abul As berjanji
selalu menepati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.